Desa Pekalangan dan Karanggetas kini berubah kedudukannya menjadi nama sebuah kelurahan dan nama jalan di kota Cirebon. Baik Pekalangan maupun Karanggetas dalam catatan sejarah Cirebon berdiri dalam waktu yang berdekatan, yaitu berdiri selepas dipadamkannya pemberontakan Patih Genden oleh Kesultanan Cirebon. Pada abad ke-16 Masehi, kota Cirebon kedatangan orang-orang Kalang dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Orang Kalang sebetulnya adalah subsuku Jawa. Nenek moyang mereka adalah para pekerja yang pandai membuat pedati dan para pemahat batu pada masa berdirinya Kerajaan Medang. Orang-orang Kalang semenjak runtuhnya Kerajaan Medang dan masa setelahnya dikenal sebagai orang-orang yang teguh mempertahankan agama dan budaya leluhurnya. Mereka lebih suka hidup nomaden dan tidak peduli pada pemerintahan manapun. Karena sikap ketidakpedulian mereka dan kefanatikan mereka pada budaya dan agama leluhurnya, ketika memasuki Cirebon mereka susah diatur dan hidup semau sendiri. Sikap orang-orang Kalang yang susah diatur ini akhirnya membuat marah Kesultanan Cirebon. Apalagi dengan sombongnya pemimpin orang-orang Kalang yang bernama Patih Genden secara terang-terangan menyatakan tidak mau tunduk dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku di Kesultanan Cirebon. Meskipun kala itu mereka menetap di wilayah kekuasaan Kesultanan Cirebon. Walaupun sebagai pendatang, orang-orang Kalang yang datang ke Cirebon jumlahnya banyak. Mereka dilengkapi senjata yang cukup untuk melumat musuh-musuhnya. Mereka juga terdiri dari orang-orang yang terlatih berperang, sehingga mereka tidak mau tunduk dan tidak takut dengan kerajaan manapun yang wilayahnya mereka duduki untuk kegiatan cocok tanam. Mendapati sikap orang Kalang yang memasang sikap permusuhan dan berani menyatakan pemberontakan, Sunan Gunung Jati mengutus panglima perangnya yang bernama Arya Punglu untuk memimpin penumpasan pemberontakan. Arya Punglu adalah salah satu panglima perang Kesultanan Cirebon yang kenyang akan peperangan. Beliau merupakan panglima asal Demak yang diperbantukan untuk mengamankan Cirebon dari gangguan musuh. Pasukan Cirebon yang dipimpin Arya Punglu menyerbu orang-orang Kalang, sementara di sisi lain, pasukan Kalang yang dipimpin oleh Patih Genden juga telah bersiap untuk berperang. Peperangan terbesar terjadi di sebuah hutan kecil yang kala itu ditinggali orang-orang Kalang untuk bercocok tanam.
Di hutan kecil tersebut, pertempuran di antara kedua belah pihak terjadi sangat sengit. Kedua kelompok mulanya sama-sama kuat, namun karena Arya Punglu lebih unggul dalam strategi, pasukan Kalang dapat dipatahkan. Bahkan Pati Genden yang mulanya bersikap sombong dapat ditangkap hidup-hidup. Tertangkapnya Pati Genden menandai berakhirnya pemberontakan orang-orang Kalang. Dalam peristiwa itu, Patih Genden yang dihadapkan di depan Sunan Gunung Jati menyatakan diri tak takluk pada pemerintahan Kesultanan Cirebon. Ia pun bersama pengikutnya dengan sukarela memeluk agama Islam. Sunan Gunung Jati mengampuni Patih Genden. Sunan Gunung Jati kemudian menghadiahkan suatu tempat kosong untuk ditinggali oleh orang-orang Kalang. Di kemudian hari, tempat itu menjadi padukuhan atau perkampungan yang dinamakan Pekalangan. Dinamakan demikian karena kampung tersebut ditempati oleh orang-orang Kalang. Sementara itu, guna sebagai peringatan bagi anak cucu yang hidup di kemudian hari, hutan kecil yang dahulu dijadikan sebagai laga peperangan antara pasukan Cirebon dan Kalang dinamai Karanggetas. Karanggetas terdiri dari dua kata bahasa Cirebon, yaitu kata karang yang berarti hutan kecil dan kata getas yang berarti tumpul, ditumpulkan, dipatahkan atau kalah. Dinamakan demikian karena di hutan itulah orang-orang Kalang dikalahkan atau ditaklukkan oleh pasukan Cirebon. Selanjutnya, seiring banyaknya penduduk, daerah itu berubah menjadi perkampungan yang bernama Karanggetas.